Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, membenarkan Bupati Pati Sudewo telah mengembalikan uang yang diterimanya terkait kasus suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Direktorat Jenderal Kereta Api, DJKA, Kementerian Perhubungan, Kemenhub. Meski demikian, KPK menegaskan hal tersebut tidak menghapus unsur pidana yang telah dilakukan, sebagaimana merujuk pada Pasal 4 UU Tipikor. Benar, seperti yang disampaikan di persidangan, itu, uang, sudah dikembalikan. Tetapi berdasarkan Pasal 4 UU Tipikor, ya, itu pengembalian berukuran keuangan negara tidak menghapus pidananya, kata Pelaksana Tugas, PLT, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dikutip dari Kompas.co. Minggu, 17 Agustus 2025. Asep mengatakan, hingga saat ini, KPK masih mendalami kembali peran Sudewo dalam kasus korupsi tersebut. Dia juga belum memastikan jadwal pemeriksaan terhadap Sudewo. Uang itu diketahui berkaitan dengan penanganan kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Direktorat Jenderal Perkeretaapian, DJKA, Kementerian Perhubungan. Demikian fakta tersebut terungkap saat Sudewo diperiksa sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan suap proyek DJKA di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis, 9 November 2023, dikutip dari Antara. Adapun sidang tersebut berlangsung untuk terdakwa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian, BTP, Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Dalam sidang tersebut, awalnya jaksa penuntut umum menunjukkan barang bukti berupa foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo. Selain itu, ia juga membantah dakwaan jaksa dalam perkara tersebut yang menyatakan telah menerima uang 720 juta rupiah yang diserahkan oleh pegawai PT Istana Putra Agung. Termasuk, Sudewo membantah tanggapan terdakwa Bernard Hasibuan yang pernah memberikan uang 500 juta rupiah melalui stafnya yang bernama Nur Widayat di Solo. Saya tidak pernah mendapat laporan dari staf saya, atau dari saudara Bernard, atau dari saudara Dion, kata anggota Komisi V DPR RI itu. Menurut dia, perkenalannya dengan Bernard dan Dion terjadi saat proyek JGSS 4 sudah mulai dikerjakan. Adapun Kepala Balai Teknik Perkeretaapian, BTP, Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya diadili atas dugaan penerimaan fee dari kontraktor pelaksana 3 proyek di Jawa Tengah. Putu bersama dengan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan, yang juga diadili dalam perkara yang sama, merekayasa Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto sebagai pemenang 3 proyek perkeretaapian tersebut. Ketiga proyek tersebut masing-masing jalur ganda KA Solo Balapan Kadipiro Kalioso KM 96400 sampai dengan KM 104900, JGSS 6, pembangunan jalur ganda KA Elevated Solo Balapan Kadipiro KM 104900 sampai dengan KM 106900, JGSS 4, dan trek layout Stasiun Tegal. Adapun total fee yang diterima langsung oleh terdakwa Putu Sumarjaya dan Bernard Hasibuan dari proyek-proyek tersebut mencapai 7,4 miliar rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.